Assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my another blog for today. Blog hari ini saya mau berkongsi sedikit cerita tentang baru-baru ini mama saya meninggal dunia. Masa saya rekam video ini seminggu yang lalu lah. Saya pun baru sampai daripada Tawau. Sekarang nih berada di rumah saya di Kinarut lah. Jadi dijadikan cerita dia. Seperti yang kamu tengok di blog-blog saya, kamu pun tahu macam mana keadaan kesehatan mama saya. Memang sudah tidak begitu baik untuk 5-6 bulan sudah. Dan dia start mula sakit teruk tuh semasa semasa sebelum hari raya haji. Dia dimasukkan ke hospital dan sudah ada berapa 6 kali ke 7 kali dia keluar masuk hospital. Dan semasa dia meninggal tuh, baru-baru ini dia meninggal pada 1 hari bulan 1 tahun baru tuh, 1 hari bulan 1 tahun 2021. Dia sudah dimasukkan ke hospital 5 hari lah belum tersilap tuh. Dan kondisi dia memang semakin tidak baik. Dan pada tahun baru tuh 1 hari bulan 1 tuh saya dengan family wife saya, mentua saya lah, kami ke Kundasang. Masa itu kami tinggal di Mesilau. Dan daripada pagi, petang, dan dalam petang tuh dalam pukul 3 lebih macam itu, pukul 3 lebih ke dalam 3 lebih lah, adik saya telepon, adik saya perempuan si Dayang. Dia telepon menangis-nangis. Dia cakap keadaan mama tuh nampak teruk sangat, dia cakap. Sebab pada hari itu, pada 1 hari bulan tuh, sebenarnya kondisi dia masih belum, sepatutnya dia tidak keluar hospital lagi. Tapi adik perempuan saya seorang yang jaga tuh, yang adik bungsu saya tuh, dia ada berbisik-bisik dengan adik saya tuh. Dia ada 2 benda. Satu, dia tanya mana bapakmu. Kedua, kita pulang rumah, dia bilang. Balik-baliklah dia cakap, kita pulang rumah. Dan apabila dokter pakar datang pergi cek, dokter pakar tuh memang dokter yang jaga dia lah daripada awal sampai dari last di hospital tuh. Dokter tuh pun tahu keadaannya macam mana, kondisi dia macam mana. Dan adik saya pun bagi tahu, mama saya cakap dia mau balik, dia bilang. Dan dokter tuh pun cakap mungkin kalau itulah mungkin permintaan terakhir dia kan. Jadi tidak apalah, kita bagi inilah. Dan dia pun dikeluarkan daripada hospital untuk dibawa pulang. Dan masa tu bila sudah dikeluarkan dibawa pulang tuh, itulah yang adik saya si Dayang tuh dia telepon saya. Dia telepon saya, dia menangis-nangis, cakap keadaan mama tuh teruk, dia cakap. Masa dia orang angkat pun dia tidak sedar sudah. Dia tidak bercakap. Saya masa tu berada di Mesilau. Saya pun agak agak sedih lah bila adik saya telepon begitu. Dan kami pergi, dan dalam jam 4 tuh sudah di homestay itu siap berkemas apa semua. Dalam pukul 4 macam gitu saya pula rasa yang macam saya rasa macam berdebar, rasa macam mau sesak napas. Nggak tahu lah kenapa, tidak pernah juga terjadi macam gitu kan. Dalam pukul 4 lebih itu siap sudah berkemas. Lepas itu saya baring-baring di katil homestay itu sambil saya edit video. Dan dalam masa yang sama, dalam pukul 4 lebih itu bapak saya telepon. Dia cakap mamamu sudah meninggal. Situlah saya baru terasa yang macam terus yang tidak dapat, suara pun tidak keluar untuk bercakap. Air mata menitis sikit.
Satu wife saya masak di homestay itu, karena kami pergi beramai-ramai kan. Saya panggil wife saya, dan suara saya yang mau tidak mau terkeluar, cakap mama meninggal sudah. Pas meninggal tuh kemas barang, kami kemas barang kami, dan kami pun teruskan. Dalam pukul 6 tuh saya terus bergerak daripada Kundasang terus ke Tawau malam. Saya driving, dan alhamdulillah lah sepanjang perjalanan tuh memang tiada inilah, oke lah perjalanan tuh. Saya sampai di Tawau jam 2 pagi. Tapi bila saya sampai di Tawau jam 2 pagi itu saya teramat sangat mengantuk sudah. Dan saya pun parking di depan hotel City One Hotel kalau saya tidak silap. Saya parking, saya kasih rebah kursi kereta, saya tidur sekejap dalam 2 jam lah macam itu. Dalam pukul 4 lebih itu bangun. Lepas itu saya pergi ambil lagi saya punya ipar seorang di Hilltop. Lepas itu kami terus balik ke Umas. Dan belum pukul 6 lah kami sampai di Umas juga pada hari itu. Dan begitulah cerita dia. Kalau kamu tengok blog ini mungkin akan keluar sebulan akan datang lah blog ini. Jadi ceritanya tuh kalau kamu tengok dalam perjalanan blog nih, dia akan di Kundasang, pas itu di tengah-tengah tuh dia akan stop. Dan saya buat blog ini khas supaya orang tidak keliru lah tengok jalan cerita dia kan. Jadi saya ceritakan lah. Jadi nanti di tengah-tengah tuh saya akan taruh blog yang ini. Cumanya ialah sekarang nih bila saya sudah ada di Papar nih, baru terasa sangat lah terasa kehilangan mama tuh kan. Kehilangan mama tuh yang daripada dia mula meninggal, bapak saya begitu saya menangis sedikit saja sepanjang di rumah pagi itu pun saya menangis sedikit sebelum di bumi kan saya tidak banyak menangis. Tapi kemarin dalam perjalanan pulang daripada Tawau ke Papar tuh, kami berhenti makan di Simpang Senakan. Kebetulan saya sudah schedulekan video pernikahan adik saya tuh, dan di situ dia di kursi roda sudah. Tengok mama saya betapa cerianya dia di video itu. Dan video hari ini adalah video yang adik saya bersanding pun dia ceria sangat di dalam video itu. Barulah terasa betapa kehilangan seorang insan yang bernama mama tuh. Dia sudah tiada, mama sudah tiada. Yang tinggal hanya kenangan kan, yang tinggal hanya kerinduan untuk dia. Tapi yalah, semoga segala amal ibadah dia diterima kan. Dia pun tenang sudah di sana daripada kesakitan yang lama. Ataupun tengok keadaan dia sedih, kesian kan. Masuk hospital, kena tebuk lubang di belakang untuk buang air di paru-paru dia. Terus tuh macam kami pun jauh kan di sini kan. Saya balik sepanjang dia sakit tuh saya ada 2 kali balik lah. 2 kali saya balik. Yang sekali itu pilihan raya, dia masuk di hospital pun saya tidak dapat balik sebab saya kerja. Dan yang last balik tuh masa adik saya nikah tuh lah. Last itulah balik. Dan masa kami balik semula sini ke Papar, masa yang adik saya nikah tuh kan, anak saya Mika pergi peluk-peluk dia, pergi cium-cium dia menangis, mama saya menangis. Mungkin dia tahu sudah kan, mungkin dia pun tahu sudah kita tidak jumpa kan, pas kita pun tidak ini kan. Jadi begitulah cerita dia lah, saya mau kongsi lah. Saya nih jenis yang tidak berkongsi rasa sedih saya, rasa kecewa saya dengan siapa pun, tapi dengan adanya YouTube nih kan, lah hari ini saya berkongsi rasa kehilangan seorang ibu, seorang mama tuh. Lah semoga segala amal ibadah dia diterima dan dia tenang di sana. Tinggal bapak saya lah. Alhamdulillah bapak sehat.
Mungkin kalau bapak saya sakit selepas ini, itu jadi tanggung jawab saya lah untuk jaga dia, insya Allah. Itu sajalah untuk yang saya kongsikan pada blog saya hari ini. Itu mama saya sudah tiada, tinggal hanya kenangan, tinggal hanya kerinduan. Mama itu dia seorang yang garang, dia seorang yang kuat marah, seorang yang kedekut. Tapi dengan semua tuh saya jadi seorang insan yang berguna. Saya habis juga saya belajar di universiti, dapat juga saya ijazah. Adik saya ada 2 orang yang dapat ijazah, dan alhamdulillah kami adik-beradik pun semua tidak juga hidup kaya sangat lah, tapi alhamdulillah boleh sudah hidup sendiri. Dan mungkin masa bila tengok 2 video kan, adik saya nikah, adik saya bersanding tuh, nampak sangat yang mama saya tuh ceria sekali, muka dia gembira sekali. Mungkin sebab dia dapat tengok adik bungsu saya kawin kan, mungkin dia punya tanggung jawab tuh habis sudah. Nah, adik bungsu saya itu pun habis juga belajar di universiti sudah. Dan adik bungsu inilah yang paling banyak berkorban untuk jaga mama saya itu. Dia berhenti bekerja, dia mengajar di salah satu sekolah swasta di Papar nih. Disebabkan mama saya perempuan kan, jadi masuk hospital, lelaki tidak boleh jaga karena perempuan juga yang boleh jaga. Dan masa itu dia juga yang bujang, dia sanggup berhenti kerja semata-mata untuk jaga mama saya. Memang pengorbanan dia lah kan, itu satu pengorbanan dia. Dan dia jaga mama saya itu, jaga mama kami sehingga detik-detik terakhir mama itu pun dia yang jaga di hospital. Dan ya, itu sajalah untuk saya kongsikan pada hari ini. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mama saya. Semoga segala amal ibadah dia diterima dan dia tenang di sana, dan kita semua pun akhirnya nanti akan ke sana juga. Jadi terima kasih menonton blog saya hari ini. Jangan lupa bagi saya like, komen dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di blog saya esok. Saya Syamrin Marjani, Syamlok. Assalamualaikum. Bye bye.